Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan mengingat orang lain, seseorang akan melupakan orang lain, yaitu saat waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membagikan kitab, membagikan buku catatan amal perbuatan orang tersebut. Di mana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ha umqra'u kitabiyah. Ambil, bacalah buku catatan tersebut. Bacalah buku catatan amalmu tersebut. Sampai dia tahu dari mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikannya dari tangan kanannya, ataukah sebaliknya? Dia menerima daripada buku catatan amal perbuatannya ini dari tangan kirinya, atau kata Rasulullah SAW dari belakang punggungnya. Sudah dengan tangan kiri, kemudian dari belakang punggungnya, waliyadzubillah. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu kata Rasulullah SAW, wa indas sirat idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Yang ketiga yaitu ketika seseorang berada di sirat, di jembatan, di mana jembatan tersebut dibentangkan di atas neraka jahanam. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga keadaan di mana seseorang tidak akan mengingat orang lain. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika di atas sirat. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in minkum illa wariduha, kata Allah. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali akan mendatangi neraka itu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin kita malah lebih takut di saat kita terkena daripada penyakit tertentu. Dahulu misalnya di saat zaman ada virus corona, kita seolah-olah lebih takut daripada virus corona daripada yang namanya neraka, waliyadzubillah. Kita berusaha untuk tidak terkena daripada virus tersebut. Kita takut daripada virus tersebut, sampai mungkin kita pakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Namun ternyata masih banyak di antara kita yang tidak mengerjakan sholat. Banyak yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin dia datang ke masjid hanya pada hari Jumat. Mungkin dia datang ke masjid hanya ketika jasadnya sudah disolatkan atau hendak akan disolatkan. Padahal setiap harinya dia mungkin berangkat kerja. Sejak pagi sampai sore dia meninggalkan rumahnya. Namun dia tidak bergeming ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya untuk melaksanakan sholat. Seolah-olah pekerjaannya itu lebih penting daripada sholatnya. Seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia ini. Padahal tidak demikian. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berpidato dan beliau mengatakan, fa'anzartukum naran taladza. Anzartukum naran taladza, diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku peringatkan kalian daripada neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kepada kalian daripada neraka yang menyala-nyala. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mungkin sibuk dengan dunia kita, lupa bahwasannya neraka itu menanti kita. Sampai-sampai kita pun juga lupa untuk mengajarkan kepada keluarga kita supaya mereka takut daripada neraka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk itu, untuk mengingatkan kepada keluarga kita dari api neraka. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua
Kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah naik ke Bukit Sofa, lalu memanggil orang-orang Quraisy, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Fatimah, selamatkanlah kalian semua dari neraka. Selamatkanlah diri kalian semua dari neraka. Karena sesungguhnya, kata beliau, aku tidak punya kesanggupan, kekuasaan apapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan hakiki adalah saat kita sebagai kepala rumah tangga memberikan peringatan kepada keluarga kita, kepada anak kita dan istri kita semua, supaya mereka menyelamatkan diri mereka dari yang namanya api neraka. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka, maka di sana ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu tentu dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Karena ini merupakan kunci untuk memasuki yang namanya surga. Kita lihat bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Ia membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia menjadi tameng bagi Rasulullah SAW saat berdakwah. Namun di saat akhir hidupnya, Rasulullah SAW mengajak dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, kalimatun uhajjuka laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, di mana kalimat tersebut bisa dapat aku jadikan hujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pamannya ini, walaupun banyak sekali jasanya dia terhadap Islam, terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga ia pun meninggal dunia dalam kekufuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang kedua yang hendaknya kita lakukan, selain kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah ibadah-ibadah yang wajib. Kerjakanlah ibadah-ibadah yang wajib. Laksanakanlah rukun Islam, terutama yaitu masalah salat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas neraka tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat sujud kita semua. Salatlah sebelum kita semua disolatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari api neraka. Di antara doa yang bisa kita mohonkan, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar.